yang dites karya saya nilainya sama waktu itu 8 semua. Dimasukkan ke kelas 1A. 6 bulan dibagi, saya dimasukkan dekorasi, yang satu masuk patung. Saya protes lagi, kita protes. Saya ingat, saya dari Padang 190 kilo jaraknya. Saya menghargai orang tua saya. Kalau sampai saya, bukan diri saya yang tak berjuang, kalau sampai saya keluar, orang tua saya lebih kecewa lagi. Setelah tak ikuti, karena dekorasi ada melukis dan ada mematung, ada gambar. Saya lebih ingin lukis dari gitu. Nah, di dekorasi saya juga juara 1, juara 2 di kelas. Kalau di SMP, saya juara atlet saya Pak di SMP. Saya juara loncat jauh sak kabupaten Pasaman. Bulu tangkis saya juara 2. Voli serba bisa. Makanya kalau saya masuk ke Mabes, saya ketua pramuka. Gitu. Kalau masuk saya ke Mabes, mohon apa aja dia main tentara, saya layani. Mulai bulu tangkis, tenis meja, golf. Saya 6 bulan golf boleh. Ada sanksinya tuh ke Pasus sampai di Progo. Saya dapat best match, cuma aja. Saya tidak. Ada baru bulan 6 bulan. Berarti memang bakat olahraga apa? Kita dasarnya ada olahraga, diajak kemana aja menyesuainya cepat ya. Nah, makanya saya bilang ke ada mayor sabar orang kita di sini karena saya dekat dengan dia, kita tarik ke Pujara, sekarang menjian letkon. Kalau enggak dia kapten di sini, karena dia di Pargen Bengkel, CPL. Dia beruntung lagi. Kalau saya apa yang ada saya silakan. Saya sekarang kadang-kadang jadi guru TK, dari SD, kadang-kadang jadi dosen. Jangan salah. Hebat. Guru TK itu sebenarnya diperlukan karena dasar di situ. Apalagi masalah kultur. Betul. Ini betul. Kesalahan kita sekarang pada, maaf kata ya, kita agak menyimpang dikit, tapi setelah gede baru dimasukin satu ajaran itu terlambat. Tapi kalau kita budaya baik, budaya Minang, budaya apapun, tanamkan sedini mungkin sejak kecil. Mendarah daging ya. Mereka kan membentuk jiwanya. Tapi coba saya sekarang kan enggak. Orang-orang yang kosong dimasukin radikal, masuk. Nah, jadi ini yang mau ini ya, Pak Ispan. Jadi kalau beliau berbicara tentang apa? Sampai ngajar TK barang gua itu luar biasa. Dan ngajar TK itu paling sulit. Ya lah, ngajar mahasiswa aku ceramah rampung ini saya tinggal. Tapi ini kita harus tahu psikologi anak-anak, ya bagaimana maunya dia, ya toh. Kadang-kadang yang sulit lagi, teman anak ini membenci sama gurunya sudah nggak mau. Nah ini ada satu metode sendiri itu luar biasa. Saya tuh merasakan Bang. Saya ketika SD orang tua bilang guru itu orang tua kamu yang kedua. Kita takut banget, nggak bisa kita melawan, nggak kayak sekarang guru dipacarin, guru ditendang, orang tua ditendang, itu saya nggak suka Pak. Makanya saya nanti akan mengeluarkan maling kundang. Benar, anak doraku. Bagus itu ya. Bagus. Di Brebes ibunya dibunuh, di Jawa Timur ibunya dimasuk gara-gara cuma pingin motor dan pingin HP seperti itu. Sepele loh. Iya. Permasalahan. Makanya saya masih beruntung orang Padang. Padang harus maling kundang. Kalau ada sini kamu mau jadi maling kundang, dulu kita menggeletar gitu. Wah iya. Dari Padang itu pernah istilah kayak gitu Pak. Ya. Jadi makanya saya bilang, saya di sini kemarin yang angkatan di atas yang 4 tahun sudah jadi wakil rektor di situ. Nah, saya disuruh pulang. Dia punya telepon saya, Risman kamu pulang ya sama Pak Risman. Ya, tolong kamu nanti datang ke Padang, tolong masuk kuliah umum. Emang berani berapa 1 jam? Kalau kamu 10 juta tak ajar tuh Bang. Guyon. Iya tak bayar kamu 10 juta. Begitu sampai di sana, saya cerita, banyak yang saya ceritakan. Saya tugas saya sekarang Padang tuh mungkin lebih hebat dulu Pak daripada sekarang. Penyairnya, penyanyinya, terus Habib Yasin itu dari sana ya? Iya. Kiainya, semuanya. Makanya kemarin itu salah ngomong itu Puan. Dia juga orang Padang. Iya. Tapi Mas kan? Iya. 30% jatahnya untuk kemerdekaan itu dari Padang. Ya. Mr. Muhammad Amin, Bung Hatta, banyak sekali. Banyak sekali. Nggak boleh gitu. Banyak sekali. Politisi zaman dulu itu kebanyakan dari Padang. Wah, apapun juga. Nanti saya bikin istilah lagi. Itu namanya manapu aye di dulang. Iya. Ya. Namanya dulang. Iya, kena kartu diri ya. Iya.
lepas apapun juga itu politisi. Enggak, kita hanya menunjukkan seorang yang orang-orang yang brilian itu dari sana. Sampai Aidit pun dari sana. Coba. Loh, ya dah, artinya menunjukkan bahwa sana itu memang luar biasa. Ya loh. Satu lagi yang dianggap PKI, yang keluar dari PKI dan khianati PKI. Ada lagi satu lagi. Ya itu yang saya bilang tuh, saya lupa namanya. Tan Malaka. Tan Malaka sampai sekarang Ini, namanya masih diabadikan di jalan. Pak Yusman, saya potong. Pasti ada masalahnya kenapa mereka bisa hebat seperti itu. Lingkungannya atau makanannya atau itu pasti ada. Ya. Mungkin orang Padang suka protein dari santannya dari kecil sudah terbiasa asupan proteinnya tinggi atau bagaimana. Ada kaitannya pasti kan. Dari makan. Menurut saya enggak itu. Apa? Misalnya, saya, ini makanya saya tanya. Usianya 89 tahun tanpa sakit ya. meninggal. Mbah saya 110 tahun. Oh. Jadi Mbah Buyut 110, Mbah saya 92. Ya. Kalau dia di Padang itu makan kan masih murni. Ya. Belum ada semprot-semprot kimia itu untuk saya, belum ada. Ikan ambil sendiri, sayur ambil sendiri. Ya, ya. Nah itu. Terus kalau santan itu alami ya, masih tetap alami kan gitu. santan rendang sudah pernah diteliti sama dokter. Itu lebih Sehat. bagus, lebih sehat itu daripada lele yang digoreng. Ya, kolesterolnya lebih tinggi. Kolesterol lebih tinggi. Ya, ya. Karena santan itu sekali itu kita makan langsung. Kalau goreng lele ini ada yang 17 kali ini retro ya. 17 kali Sampai enak. sampai itu minyaknya. Iya. Benar itu, Mas. Dan satu, Pak. Rendang diakui masakan terenak sak dunia. Iya. Dulu yang pertama dulu kan Taiwan, kalah sekarang Taiwan. Sekarang diakui internasional paling enak di dunianya adalah rendang. Nah, artinya apa? Memang rendang kenyataan seperti itu. Wah, aku dibujuk nek rendang seneng banget. Iya. Nah, tapi ini Pak, yang menarik jenengan di sini bukan sekedar sebagai seniman pematung, tapi ada filosofi dalam hati sampean bahwa seni itu bukan sekedar aku mengekspresikan ini, tapi ada kandungan-kandungan. Sampai beliau berbicara tentang maling kundang anak durhaku. Ya, bukan sekedar lagu. Sampean tahu, kalau beliau tadi berbicara yang namanya politisi dan sebagainya, orang cendekiawan dari sana. Ada satu lagi kan. Musik yang pertama kali terkenal itu sama adalah Ustaz Hussein Gumarang. Gumarang ya. Nah, dulu bis sana punya anu semua, Pak. nah, iya. Sebelumnya ada 4, ada Eka Sapta, semua muncul, Gumarang sudah ada. Itu Ustaz Hussein. Ini apa-apa ngerti Pak, jurnalis dulu Pak. Bukan, makanya bukan begitu. Dan waktu zaman dulu, sebelumnya lagu-lagu pop itu keluar, lagu daerah itu keluar, yang paling banyak lagu daerah dulu dari Minang. Ya. Iya. Sampai sekarang pun lagu Minang banyak. Bukan, tapi kalau dulu memang kan artinya semua menampilkan. Ya. Tapi lagu Minang itu yang luar biasa di situ. Benang kunyit tinggal-tinggal barang malam-malam baiko, semua itu dari sana. Itu paling banyak itu. Maling Kundang pun juga ada lagunya loh. Maling Kundang anak durhaka. Siti Nurbaya juga ada. Nah, itu. Jadi memang dia dari budaya. Ya, itu tinggi sebetulnya. Minangkabau itu punya budaya yang lain di sini. Nah, ya. Dan satu konsekuensinya di sini satu. Arsitekturnya juga keren Pak. Hah? Arsitekturnya juga keren banget. Oh, iya, nggak ada yang sama. Iya. Ada rumah bintang itu kalau dapat sekarang berapa miliar. Nah, Lah ya kan. Apalagi yang itu di Payakumbuh itu. Oh, enggak, yang istana di Pagaruyung. Istana Pak Guru yang itu. Batu Sangkar. Batu Sangkar. Batu Sangkar. Padahal itu juga bikinnya gotong royong. Iya. Kalau tadi Borobudur juga gotong royong. Ya. Ya. Itu kalau dibuat itu kita bikin rumah tingkat 4 itu baru 1 udah imbang. Ya. Sekarang. Ya, benar. Alwi ini dari Padang juga ya? Alwi mana nih? Alwi yang sama Ustaz Hussein dulu. Alwi anak angkatnya Bung Hatta juga. Ya. Ini semua dari Padang. Sebetulnya semua ini tokohnya Bung Hatta. Ya. Jadi gini. Begitu Bung Hatta muncul sebagai orang perjuangan dan mendirikan negara, sentris intelektual itu semua mengarah ke situ. Maka di sana banyak intelektual. Tapi perjalanan Bung Hatta dengan orang-orang Padang untuk intelektual dan politikus itu sudah sejajar. Artinya di sana memang sepertinya itu sudah tercetak. Orang-orang Padang itu, Abu Hamid Salihuddin, ya lah. Lepas ini mereka itu sebagai oposisi negara dan sebagainya. Tapi Presiden keduanya loh. Presiden kedua, iya, ada Malik. Presiden ketiganya juga. Tapi yang dilantik secara nasional memang Pak Harto. Pak Harto. Tapi yang berpikir itu, itu berpikir kenegaraan loh. Dan jangan salah, ada Malik itu maaf kata loh, beliau itu hanya SMP umumnya mulu. Dan dia besar dari Wadah.
Ada Malik tidak pernah duduk di SMP, tidak SD, tapi dia di sanawiyah yang lain. Tapi ilmunya mengalahkan profesor. Iya. Itu yang hebat. Iya. Saya pernah baca juga. Dia merangkak dari wartawan juga loh. Benar. Dia wartawan. Kancil Indonesia. Ya, sampai menjadi wakil presiden. Luar biasa. Iya, jadi bukan formal pendidikannya. Kancil Indonesia itu ketahuannya mana Pak? Ketika kita Timur terdapat orang kita satu, orang Indonesia. Ada Malik lah yang menjawab. Karena orang Timur sama kita sama hitamnya. Jadi sebuah diplomasinya akhirnya ada Malik tidak terbukti kalau itu orang Indonesia. Itulah dia dikasih gelar kancilnya Indonesia. Ya. Kalau saya sekarang gini, saya melihat fenomena yang seperti ini sekarang. Orang melihat saya, boleh orang meniru saya. Tapi kadang-kadang mereka tuh lupa. Rupanya begini, saya selalu mengatakan, kalau kita ingin mendidik, ingin menjadikan orang juara, dari kecil harus dididik. Jadi kalau pepatah orang Padang nanti tak ulang lagi. Kalau manci itu ketela baiku. Kalau di sini tuh gawan baik itu sudah ada. Jadi kalau kaget sekarang, petinju itu Lahoya itu saya baca TK dia, SD dia sudah juara. Ya. Jadi kalau umur 6 bulan itu udah diajari ke lah kita ini kaget, banyak yang kaget. Yang satu-satunya sangat luar biasanya Hopkins itu dari SMP, tapi sempat juara dunia tertua itu dari olahraga. Makanya kalau sekarang kaget, oh saya juga bisa seperti Usia, bisa, itu salah. Banyak yang saya bantu seperti itu. Itu dia bisa jual kulit luar ini. Saya dimodali banyak tuh. Begitu dimodali amruk, pemasarannya tidak ada. Tidak bisa memasarkan. Iya. Produksi apa? Itu dalam membangun tank itu yang lebih utama. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara peradaban Padang itu, peradaban Minang sebenarnya, itu kan pada jauh sebelum Padri. Ya. Itu spiritualitas Minang melalui tarekat-tarekat itu luar biasa. Indikator itu para orang-orang penting yang ada di Makkah dan sebagainya. Luar biasa. Nah, Minang mengalami metamorfosis yang luar biasa itu pada saat abad 19. Karena apa? Ada pergolakan besar di Tanah Suci yang mereka dengan nafas pendek itu yang disebut Padri. Makanya Padri itu mengubah seluruh akar, membongkar seluruh akar Minang. Minang nyaris kedodoran dalam arti identitas diri karena menolak masa lampaunya. Padahal masa lampau Minang itu di era, katakanlah di era Bung Karno sajalah gitu. Orang seperti Buya Hamka dan jauh sebelum itu. Nama-nama besar bisa saya sebutkan dengan cukup panjang lah. Itu semuanya adalah ahli-ahli tarekat yang mumpuni, diakui di wilayah-wilayah di semenanjung Saudi Arabia dan sebagainya. Ketika kemudian ada perubahan, abad ke-19 itu kan melahirkan seluruh tatanan baru di seluruh dunia. Ketika kemudian Inggris itu menjinakkan melalui Raja Saud dan akhirnya mengambil alih seluruh imperium Saudi itu, kan gitu. Nah, imbasnya adalah orang-orang yang berada di Minang akhirnya di Aceh termasuk itu jadi suatu perubahan yang luar biasa. Yang dulu tarekat-tarekat yang begitu eksotis, yang mistisismenya sangat tinggi dan segala macam, mereka ingin mengubah wajahnya dengan cara yang sangat baru, sangat sekuler, sangat macam-macam. Itu bisa dilihat dari nama-nama saja. Nama-nama orang Minang itu berubah total loh. Berubah total. Iya, nama-namanya tidak ada nama-nama yang ciri khas. Iya, ciri khas muslimnya juga tidak ada, daerahnya juga tidak ada. Namanya wah aneh-aneh semua. Padahal orang pada saat rezim Bung Karno itu panjenengan bisa lihat tadi disebut Tan Malaka. Jauh sebelumnya termasuk Sujatmoko. Sujatmoko itu Minang loh. Dan itu diakui. Iya. Nama Jawa ya? Sujatmoko itu Minang. Memang pernah mengalami satu persoalan batin ketika di Solo karena beliau SMA atau anunya di Solo, lalu pengen sekali
masuk di fakultas kedokteran, tapi sama orang tuanya dilarang. Sujatmoko itu Pak, perjalanan spiritualnya saya nyaris punya cerita yang sangat sempurna. Sujatmoko loh ya, orang hebat yang diakui, yang umur 21 sudah ikut konferensi di PBB. Umur 21. Bayangkan itu. Nah, Sujatmoko itu dalam buku yang ditulis Dimensi Manusia itu menyebutkan karena beliau transisi dari masa kanak ke remaja itu begitu rumitnya, sehingga suatu ketika religiusitasnya yang dari Minang akarnya dan macam-macam kan nyaris terlupakan. Di Solo itu dia jalan dengan kegalauan itu menemukan buku kecil cara belajar sholat ceritanya. Nah, diekspresikan, dicoba begitu, lalu ada sukma yang transparan yang beliau temukan. Jadi ketika beliau tua sudah menjadi rektor di PBB di Jepang itu di Tokyo, saya bertanya, ada di majalah Sastra Horizon, di majalah Prisma juga, saya tanya, kira-kira pada usia seperti ini, Pak Sujatmoko apa yang diinginkan? Jawabannya yang menakjubkan, apa katanya? Saya ingin peristiwa yang pernah saya alami di Solo itu terulang. Lalu saya tanya, peristiwa apa? Waktu itu, saya habis ini segala macam, melihat ini transparan. Jadi dia melihat hatinya, jantungnya, apanya gitu. Tapi dengan perasaan surgawi, indahnya tidak ketulungan gitu. Nah, itu kan tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa terang gitu lah ya. Ya, itu di buku-buku beberapa ada bukunya Sujatmoko. Nah, kebetulan Motengo Bushe itu pernah karena dia membaca bukunya William James tentang mystical experience. Jadi pengalaman mistik tokoh dunia itu dikupas tuntas. Orang hebat seperti Habibie, orang hebat seperti apapun itu ditanya. Dan mereka semua punya pengalaman mistik. Oh iya, ya pasti punya yang nah. Lalu saya diikutus oleh Motengo Bushe, itu waktu itu majalah Kartini bikin serial pengalaman mistik orang-orang besar gitu. Salah satunya saya ditulis tentang Sujatmoko, tentang Habibie, tentang begitu banyak tokoh-tokoh besar, bahkan Sultan Takdir Ali Shahbana dan segala macam. Jadi saya mengalami mempunyai referensi yang satu terkait dengan orang-orang tertentu yang ketika ditanya apa sih, orang merasa ada kegalauan, ada ini dan segala macam. Ternyata ya kalau dalam ilmu kejawen kan orang kan bisa punya kawruh, punya apa gitu, masuk di wilayah-wilayah yang itu menarik sekali. Nah, kembali ke soal Minang. Minang itu persoalan serius di situ. Jadi Padri itu merusak segala-galanya. Padri itu itu menghancur leburkan kebudayaan asli Minang sehingga akarnya dicabut habis. Itu persis yang kalau kita alami yang ini baru pulang dari itu radikalisme gitu. Iya. Jadi, Padri itu ya. Iya, Padri itu kan memang menolak akar budaya, akar dia anggap itu bid'ah, khurafat, ada puritanisme, ada macam-macam begitu. Walhasil tidak terjadi. Kalau di Turki itu ketika Kemal Atatürk kan gitu, kemudian merasa ada kegalauan, lalu memilih sekularisme. Jadi pilihannya bukan basis religi, basis mistik, basis apapun segala macam, akar kebudayaannya dihilangkan aja udah. Tapi dia disorientasi, tidak mempunyai sense of direction gitu, pandangan ke depan, future vision tentang masa depannya. Minang itu akan jadi apa? Yang menarik ketika Jokowi menjadi wali kota kan, apa yang Pak Jokowi inginkan untuk Solo ke depan? Solo kembali ke 200 tahun yang lalu. Itu jawaban paling cerdas. Karena 200 tahun yang lalu itu artinya apa? PB10 berkuasa. Dan pada saat PB10 berkuasa, hampir semua peradaban itu ada di Solo. Gitu loh. Coba apa yang tidak ada di Solo coba? Dari sisi Sriwedari. Kalau seorang Ali Sadikin kurang apa hebatnya? Ali Sadikin itu hebat kenapa? Karena dia bikin Taman Ismail Marzuki.
karena dia membebaskan Nalo dan segala macam kan. Makanya dikenal luar biasa. Ali Sadikin. Jakarta Fair. Iya kan? Ya termasuk Kemayoran dan segala macam. Tapi kalau kita merujuk jauh sebelumnya, PB10 itu bikin segala-galanya. Bayangkan. Transportasi darat, bahkan electricity, itu risetnya Kunto Wijoyo itu sampai menemukan kota paling modern di abad 19 ya Solo. Begitu ya? Indonesia. Paling modern. Ya karena rajanya raja paling kaya. Karena seluruh misalnya pabrik gula itu punya 140 juta pada saat itu. Sekarang punya satu aja bisa kaya raya. itu hanya menandakan. Nah, Indonesia mengalami kebangkitan habis-habisan kan 47, 48, 49. Kita sudah terlanjur merdeka, tapi manajemen keuangan kita nggak punya. Lalu tentara TKR, BKR, mungkin Bapak bisa membayangkan TKR, BKR sopo sing bayari, sopo sing ini akhirnya karena negara nyaris bangkrut, tidak ada manajemen, menteri keuangannya nggak jelas segala macam. Seluruh PTPN, jadi yang dulu ngurusin perkebunan yang luar biasa hebat itu semuanya dibiarkan. Kenapa bisa begitu? Belanda itu bisa membangun apa saja dengan arsitektural yang sangat modern dan segala macam. Kita enggak. Bahkan irigasi, bahkan apapun gitu. Ya benar. Iya kan, transportasi kereta api Mbak Pur ingat nggak ya. Dari Bantul Serandaan sampai Magelang sampai Semarang. Ya, Kurang ya. Nah, itu kan bahkan di beberapa jajahan ya termasuk Prancis macam-macam di Amerika, di apa itu juga seperti itu. Mereka kelemahannya memang karena mengeruk seluruh kekayaan yang ada di bumi itu.